Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our English lesson today. Bersama saya Miss Furi. Today we are going to learn about pronoun. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas macam-macam dari pronoun. Oke, sebelumnya saya minta maaf, I forget to greeting you before. Hello student, how are you? I hope you all fine today. Saya berharap kalian semua sehat selalu. And let's enjoy our material. First of all, sebelum kita membahas lebih detail mengenai pronoun ini, kalian semua tahu nggak sih apa itu pronoun? Definition of pronoun. A pronoun is a word that takes the place of a noun. Jadi bisa dikatakan pronoun itu merupakan kata ganti. Okay, we run to the next part. Types of pronoun. Jadi macam-macam dari pronoun itu ada 3. Subject, object, and possessive. Kira-kira subjek yang seperti apa ya? Terus objeknya gimana? Kemudian possessive itu juga apa sih? Nah, mari kita lihat bagian selanjutnya dari pronoun. Nah, pada slide ini kalian akan melihat sebuah tabel yang terbagi menjadi beberapa kolom, di mana di situ terdapat subjek, objek, serta possessive. Dan pada possessive terbagi lagi menjadi 2, yaitu possessive adjective dan possessive pronoun. Bingung pasti ya? But never mind, I will explain to you one by one. Okay, let's start with subject pronoun. Subject pronoun for first person singular is I. Jadi, subject pronoun pada orang pertama adalah I atau saya. For second person singular is you. Untuk orang kedua tunggal adalah you atau kamu. For third person singular male is he. Untuk orang ketiga tunggal laki-laki adalah he. For third person singular female is she. Untuk orang ketiga tunggal perempuan adalah she. For third person plural is they. Untuk orang ketiga jamak adalah they, yang artinya mereka. For third thing singular is it. Untuk kata ganti ketiga selain orang adalah it, yang berarti itu. For first person plural is we. Untuk orang pertama jamak adalah we atau kami. Okay, and we run to the next example. Jadi kali ini saya akan membahas contoh dari subject pronoun. Seperti yang kalian ketahui, subjek selalu terletak di depan kalimat. So, coba kalian cermati kalimat ini. For the first one, Alex pergi ke sekolah. Kita bisa menerjemahkan dalam bahasa Inggris, Alex goes to school, di mana Alex berkedudukan sebagai subjek, goes sebagai verb 1, and to school sebagai kata keterangan. So, gimana kita merubahnya menjadi subject pronoun? Karena Alex adalah orang ketiga tunggal laki-laki, jika kita lihat dari tabel yang sudah kita baca sebelumnya, maka Alex bisa digantikan dengan kata he. So, the sentence become he goes to school. Gimana, udah paham belum mengenai subject pronounnya? Saya kasih satu contoh lagi ya. Kalimat selanjutnya adalah Alex dan Jane pergi ke sekolah.
Kalian pasti sudah tahu dong subjeknya yang mana dari kalimat itu. Oke, Alex dan Jane adalah subjeknya. Pergi adalah verb atau kata kerjanya. Ke sekolah adalah adverb. So, if we want to make it into English, kalimatnya menjadi Alex and Jane goes to school. Di mana Alex and Jane adalah subjeknya, goes sebagai verbnya, to school is an adverb. Alex and Jane di situ adalah orang ketiga jamak. Di tabel yang sudah kita pelajari tadi, Alex and Jane bisa digantikan dengan kata they. So, kalimat tersebut bisa juga menjadi they goes to school. Gimana? Udah paham kan mengenai subject pronoun-nya? So, we run for the next pronoun. Yang kedua ada object pronoun. Object pronoun for first person singular is me. Jadi, objek pronoun atau kata ganti untuk orang pertama tunggal adalah me atau saya. Object pronoun for second person singular is you. Jadi, objek pronoun untuk orang kedua tunggal adalah you yang berarti kamu. Objek pronoun for third person singular for male is him. Jadi, objek pronoun untuk orang ketiga tunggal tapi dia itu laki-laki adalah him yang berarti dia laki-laki. Selanjutnya, objek pronoun for third person singular female is her. Jadi, objek pronoun untuk orang ketiga tunggal perempuan adalah her atau dia perempuan. Next, object pronoun for third person plural is them. Jadi, objek pronoun untuk orang ketiga jamak atau lebih dari satu adalah them, yang berarti mereka. Object pronoun for third thing singular is it. Jadi, objek pronoun untuk kata benda ketiga tunggal adalah it, yang berarti itu. The last object pronoun for first person plural is us. Jadi, objek pronoun untuk orang pertama jamak adalah us atau artinya kami. Oke, sekarang kita lanjut di contoh kalimatnya ya. Di situ ada kalimat David menyukai Angel. David sebagai subjek kalimat, menyukai sebagai verb atau kata kerja, dan Angel sebagai objek. Nah, sekarang coba kita rubah ke dalam bahasa Inggris. David menyukai Angel menjadi David likes Angel. David as subject, likes as verb, and Angel as an object. Angel bisa digantikan oleh objek pronoun. Di situ Angel adalah third person singular female. Jadi Angel
bisa digantikan oleh kata her. So, the sentence become David likes her. Oke, students, udah paham belum dengan materinya? Saya kasih satu contoh lagi ya. Di situ ada sebuah kalimat, Angel menyukai David dan John. Kalian pasti sudah paham kan? Yang mana subjeknya, verbnya, kemudian objek kalimatnya. So, we can translate it into English as Angel likes David and John. Namun, kita juga bisa merubah kata David and John menjadi objek pronoun. Mereka bisa digantikan oleh third person plural atau orang ketiga jamak, yaitu them. So, the sentence become Angel likes them. Okay, we run for the last part of pronoun. It is possessive. Kalian semua tahu nggak sih apa itu artinya possessive? Possessive itu artinya adalah kepemilikan. Jadi, possessive pronoun berfungsi untuk menjelaskan atau menyatakan suatu kepemilikan oleh subjek pronoun. Nah, sekarang kita lihat lagi ya tabelnya. Di situ ada possessive adjective dan possessive pronoun. Untuk mempermudah kalian membedakannya, penggunaan possessive adjective selalu diikuti oleh noun atau kata benda. For first person singular, for possessive adjective is my, and for possessive pronoun is mine. Jadi, untuk orang pertama tunggal, untuk possessive adjective adalah my yang berarti ku, sedangkan untuk possessive pronoun adalah mine yang berarti milikku. For the second person singular, for possessive adjective is your, and for possessive pronoun is yours. Jadi, untuk orang kedua tunggal, sebagai possessive adjective adalah your yang berarti mu atau kalian, sedangkan untuk possessive pronoun adalah yours yang berarti milikmu atau milik kalian. This one is special for you. For third person singular male, both possessive adjective and possessive pronoun we can use his. Jadi ini yang sangat istimewa untuk orang ketiga tunggal laki-laki. Baik itu possessive adjective maupun possessive pronoun, kita bisa menggunakan kata his. For third person singular female, for possessive adjective we can use her, and possessive pronoun we can use hers. Jadi, possessive adjective untuk orang ketiga tunggal perempuan, untuk possessive adjective kita bisa menggunakan kata her yang artinya nya perempuan, dan possessive pronoun kita bisa menggunakan kata hers yang berarti miliknya perempuan. For the third person plural, we can use their for possessive adjective and theirs for possessive pronoun. Jadi, untuk orang ketiga jamak, kita bisa menggunakan their untuk possessive adjective, di mana their berarti mereka atau kalian, dan juga theirs di possessive pronoun yang berarti
milik kalian atau milik mereka. For the third things singular, we can use its, both possessive adjective and possessive pronoun. Jadi untuk kata ketiga tunggal, tapi bukan untuk orang ya, maksudnya untuk benda atau hewan, kita bisa menggunakan kata its sebagai pengganti possessive adjective. For the first person plural, for possessive adjective we can use our, and possessive pronoun we can use ours. Jadi untuk orang pertama jamak atau lebih dari satu, kita di possessive adjective bisa menggunakan our yang berarti kami atau kita, dan di possessive pronoun menggunakan ours yang berarti milik kami atau milik kita. Gimana? Udah paham belum mengenai possessive adjective dan possessive pronounnya? Sekarang kita lanjut ya ke contohnya. Nah, di sini ada sebuah kalimat. Ini adalah tas Rina. Kalau kita rubah ke dalam bahasa Inggris, kalimat tersebut menjadi this is Rina's bag. Kemudian, kalau kita ingin merubah kalimat tersebut ke dalam possessive adjective, kita bisa menjadikan kalimatnya this is her bag. Karena Rina adalah orang ketiga tunggal perempuan. Nah, sedangkan untuk possessive pronounnya, kita bisa merubah lagi menjadi this bag is hers. Lanjut ya ke contoh kalimat kedua. Di situ ada kalimat ini adalah tas Rina dan Anita. Kita bisa mengubah kalimat tersebut ke dalam bahasa Inggris menjadi these are Rina and Anita's bags. Kemudian kita bisa mengganti kata Rina and Anita menjadi these are their bags, karena kita menggunakan possessive adjective. Kemudian kalau kita menggunakan possessive pronoun, berarti kalimatnya menjadi these are theirs. Okay students, that's all about our material today. Jadi kalau semisal kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanya langsung ke guru kalian masing-masing ya. I'm so sorry if I can't explain it to you clearly, but I hope you are enjoy watch this video. And if you have any questions, please ask to your teacher. Jadi semisal ada beberapa penjelasan yang belum kalian pahami, silahkan kalian tanyakan langsung kepada guru kalian masing-masing ya. Have a nice day student. See you on the next video learning. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.